controlling blood glucose ya. pada diabetes ini berperan sekali karena dengan adanya kekurangan chromium itu menyebabkan glukosa dalam darahnya berkurang, insulinnya berkurang sehingga terjadi diabetes dan ini akan menyebabkan gangguan yang macam-macam seperti penyembuhan luka yang tertunda, terjadi peritonitis, infection, itu salivasi. Dan ternyata kondisi diabetes hiperglikemia itu berhubungan dengan plasma chromium yang tinggi. Chromium sendiri ternyata berhubungan dengan memiliki fungsi juga pada proses cycle cell, di mana P53 itu dihambat, tidak terjadi mutasi, ya. Dan juga berhubung pada penyakit kulit seperti dermatitis dan alergi eksema. Kita lanjutkan, baik. Jadi bagaimana kita tahu fungsi-fungsi dari nutrisi tadi pada wound healing? Kenapa? Kalau ada kondisi malnutrisi atau endemik itu ternyata menyebabkan vaskularisasi. Sebenarnya vaskularisasi itu penting untuk menyembuhkan luka. Karena penyembuhan luka itu terjadi sintesis kolagen sehingga butuh vaskularisasi yang optimal. Kemudian ada sintesis itu menyebabkan inflamasinya lebih panjang. Kita tahu kan inflamasi itu kan dua mata pedang. Memang inflamasi dibutuhkan untuk penyembuhan, dan pihak inflamasi itu menyebabkan kerusakan jaringan. Kemudian fagositosis atau leukemia itu berkurang. Padahal kita tahu yang jelas fungsi sel T, sel B sebagai imunitas itu menjadi berkurang. Akan menjadi berkurang juga. Sehingga sangat-sangat dibutuhkan sekali bagaimana kondisi nutrisi itu dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Apa saja sebenarnya yang berperan pada penyembuhan luka? Tentunya sel imunitas tadi sudah saya sampaikan. Ya, limfosit, leukosit, fagosit, ini ada semua di proses penyembuhan luka. Kalau kalian pernah baca, mungkin di patologi sudah disampaikan, di mana penyembuhan luka itu diawali dengan proses kerusakan, gas, inflamasi, remodeling, baru revitalization. Nah, di situ terjadi bagaimana sel-sel imun, sel-sel inflamatori itu berperan di awal sampai ke jaringan granulasi dan kemudian terjadi sintesis kolagen akhirnya menutup luka. Peran-peran sel-sel imun itu sangat penting penting fungsinya sehingga dibutuhkan nutrisi, contohnya adalah protein karena akan mengoptimalkan fungsi-fungsi dari sel inflamasi tadi. Karena kalau tidak akan terjadi gangguan sintesis kolagen, klorofila akan berkurang, berkurang, dan protein. Makanya makronutrien protein ini. Kemudian selain protein, wound healing juga asam lemak. Asam lemak tidak hanya berfungsi pada struktur selnya, pada membrannya, tapi juga pada proses inflamasinya sendiri. Proses wound healing ini kan diawali dengan proses inflamasi. Inflamasinya jangan terganggu. Tapi jangan berlebihan juga. Makanya tidak hanya dalam satu nutrisi yang kita butuhkan, tapi banyak hal nutrisi yang berperan. Dengan suplementasi asam lemak ternyata meningkatkan inflamasi lokal pada luka yang kaitannya ya dibuat inflamasi itu buat luka ternyata inflamasi itu lebih nyata. Jadi itu berkaitan dengan peningkatan juga tidak hanya inflamasi yang tapi metabolismenya juga meningkat, ekspresinya meningkat dan agilisnya. Seperti yang saya bilang tadi, salah satu faktor penting dalam penyembuhan adalah angiogenesis, adanya neovaskularisasi.
Selain itu vitamin A, ya vitamin A seperti yang saya sebutkan tadi ada fungsi sebagai antioksidan, peningkatan proliferasi fibroblas, differentiation, infiltrasi, peningkatan sintesis kolagen, penurunan MMP matrix metalloproteinase, dan kita tadi juga dikatakan vitamin A juga penting untuk menjadi tidak hanya meningkatkan proliferasi tapi juga menurunkan proliferasi supaya tidak berlebih. Ya, dan ini memelihara kondisi epitelium sehingga tidak mudah cedera karena adanya metabolisme kolagen dan diferensiasi sel itu lebih optimal. Ya, selain itu vitamin A juga penting untuk aplikasi RNA dan tRNA dan dibutuhkan pada pertumbuhan sel yang baru. Dikatakan juga bahwa vitamin itu ada di sini, ini mungkin salah satu vitamin B12 yang ada di sini. Lanjut. Tadi sudah vitamin vitamin A, ya ada asam lemak, tadi kemudian protein. Ya. Sekarang kan vitamin C. Vitamin C ini yang unik ya. Vitamin C ini apa namanya? Ada ya, tidak bisa tidak sedang tubuh. Saya bilang unik karena apa? Dia itu tidak hanya penting untuk sintesis kolagen, tapi juga sebagai imunomodulator. Nah, dia betul menghidroksilasi prolin dan lisin, ya, tapi juga imun respon seperti yang tadi. Jadi dua hal ini kenapa kita disarankan untuk mengkonsumsi banyak vitamin C karena dua fungsi ini penting sekali untuk preparing. Satunya untuk meningkatkan sintesis kolagen, satunya untuk optimal imun respon, ya. Dan sumber-sumbernya banyak sekali. Kalian mungkin tiap hari mungkin salah satu dari ini kalian makan. Jangan cuma makan pecel lele aja. Defisiensi vitamin C akan menyebabkan kondisi di mana terjadi penurunan sintesis kolagen terhubungan yang terganggu dan imun sistemnya akan terganggu juga. Makanya salah satu ya kemarin kita ketika pandemik kita disarankan untuk selalu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Salah satunya adalah dengan konsumsi buah-buahan, sayuran yang tinggi vitamin C-nya dan sering berjemur karena vitamin D juga berpenting untuk vitamin E. Vitamin E perannya pada penyembuhan luka supaya ada oksidan tadi sudah dibahas, tapi juga sebagai anti-inflamasi. Kemudian dikatakan bahwa fermentasi vitamin E ini akan menjadi lebih cepat, ya, dan sebagai anti-scarring agent. Selanjutnya iron, ya. Tadi sudah dijelaskan. Faktor penting dari penyembuhan luka adalah neovaskularisasi. Vaskularisasi artinya ada aliran darah di situ. Darah ini tentunya salah satu komponen pentingnya adalah iron, di mana di situ ada di hemoglobin. Dan globin jadi hemoglobin. Bukan di apopsi memang di dalam rongga mulut, di usus, dan itu akan ditangkap menjadi cadangannya domperidin. Memang dicadangkan domperidin juga. Dan enzim-enzim yang penting pada iron itu ada sitokrom, lysis, P450 dan macam-macam, ya. Dan dibutuhkan juga untuk sintesis DNA, RNA, kolagen dan antibodi. Iron besi juga sebagai kofaktor pada enzim-enzim hidrolisis deksil dan prolin yang juga untuk kolagen, dan kemungkinan kalau ada defisiensi akan menyebabkan terjadi gangguan seperti pucat reumatik, tanda-tanda anemia. Kalian tahu yang penting dideteksi dia adalah ini adanya cheilitis, atopic gastritis, infeksi candida, stomatitis, dan atopi. Dan kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan defisiensi iron juga akan memberikan vaskularisasi pada oral submucous fibrosis. Jadi mungkin menjadi faktor risiko juga terjadi bukan faktor risiko lagi, tapi menjadi salah satu patogenisis dari terjadinya OSF. Dan
Kemudian ini gambaran dari defisiensi anemia defisiensi karena kekurangan besi. Tanda-tanda anemia ini biasanya banyak pada wanita. Wanita itu karena ada faktor selalu mengeluarkan siklus menstruasi, sehingga memang anemia defisiensi ini ada 3 hal. Dia kurang intake, absorpsinya terganggu, atau mengeluarkannya yang lebih banyak, sehingga makanya banyak pada wanita. Karena apa? Dia deras sekali dalam siklus menstruasinya, sehingga terjadi tanda tanya, fatigue dan antropi, appendixnya lebih. Manifestasinya ya ameloiditis sama atau hidrositis, ada infeksi candida dan colitis itu kelihatan. Menjadi gambaran utama pada DSM. Dan ternyata adanya defisiensi akan menyebabkan hemofiltration itu lebih cepat pada karsinoma dan gambarnya seperti ini. Bisa kalian lihat di lidah ini ada melengkung. Baik, faktor lainnya yang berpengaruh pada penyembuhan luka arginin. Arginin sendiri sebenarnya fungsinya banyak. Ada pembuluh, ada sistem imun, penyembuhan luka, hormon, muskular, endotelial. Arginin juga meningkatkan pada kondisi-kondisi psikologis stres, ya. Dimana terjadi peningkatan arginin dan suplementasi menyebabkan efektif pada penyembuhan luka. Oke, zinc tadi udah dibahas sebenarnya menjadi faktor fotosintesis DNA, dan faktor pada enzim polimorase DNA yang penting. Dan penting untuk migrasi sel, di mana status enzim pada tepi luka itu akan menyebabkan gangguan apabila kekurangan, terjadinya gangguan pada penyembuhan luka. Kemudian glutamin, ya, banyak di asam amino, plasma, untuk energi metabolic, penting untuk kapilasi fibroblast, dan kapilasi glutamin itu berkembang pada pasca bedah, trauma atau sepsis, sehingga penting dibutuhkan suplementasi, dan penting juga untuk imun respon pada penyembuhan luka, sehingga dibutuhkan suplementasi yang mendukung dengan nutrisinya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan adik-adik, materi saya bagaimana pengaruh sistemik terhadap nutrisi dan kelainan mobile mulut, dan tadi juga bagaimana pengaruh nutrisi terhadap kelainan mobile mulut dan perannya terhadap perawatan penyakit mulutnya juga, dan sedikit dibahas peran dari tujuh elemen micronutrient terhadap fungsi tubuh dan penyembuhan luka. Memang tidak dibahas banyak tentang vitamin karena nanti saya sampaikan di topik dua semester 7 itu ada sendiri definisi vitamin, dan tentunya kaitannya dengan apa, karena kaitannya dengan manajemennya. Kalau ada vitamin ini dan untuk yang sistemik tidak banyak dibahas juga, memang nanti ada di situ juga disebut manifestasinya, bagaimana determinasinya, sehingga lebih komprehensif ulasnya. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan, meskipun waktunya masih ada, silahkan. Ini mengikuti ya, saya khawatirnya ada gangguan atau ada yang kurang jelas, silahkan diingatkan. Ini referensinya mungkin adik-adik bisa baca, saya menggunakan banyak. Apabila menemukan yang lebih dari ini, silahkan dibaca. Apabila mendalami, bisa dibaca referensi berikut. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada diskusi? Masukan? Saran?
Silakan. Halo. Ada belum ada? Oh, sorry. Belum ada dok. Oh, di sini ada Fani juga. Fani, ada siapa lagi? Saya lupa ya. Angkatan 2019 siapa aja saya? Ada siapa lagi ya? Wah, nggak hafal saya. Ada pertanyaan? Saran, kritik? Ya, yakin tidak ada? Belum dokter. Oh. Belum dokter. Ya, semoga paham ya. Terus terang memang saya khawatir dengan dipecahnya materi ini dari menjadi beberapa topik, tapi ini karena konsekuensi dari adanya kurikulum baru ini, sehingga tidak bisa menjadi dalam satu sesi, tapi harus dipecah sesuai dengan